Oke, kita lanjutkan ya. Di sebelumnya kita review ada question 1. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut dengan question 2. Ya, jadi untuk question 2 kita memakai fitur yang shared dataset. Ya, jadi nanti datasetnya ini yang wildcard ya bisa dipakai di lebih dari satu pertanyaan. Ya, contohnya ya. Ini ada persamaan kuadrat di mana kita akan meminta mahasiswa mencari akar persamaan kuadrat ya dengan diketahui sekian x kuadrat ditambah sekian x ditambah sekian sama dengan 0. Mereka akan mendapat sekiannya berbeda-beda. Ya, nanti kita sebut saja ini adalah variabelnya adalah A, B, C. Ya, tapi ditulisnya dengan kurung keriting, kurung keriting. Nah, karena ada dua jawaban, ya, ini kita harus buat di dua question, ya, tidak bisa dalam satu question. Ya, tetapi question kedua ini meneruskan ya, data-data A berapa, B berapa, C berapa di question yang pertama. Setelah kita pelajarin rumusnya ya dari rumus ABC ya kita terapkan ya, tetapi karena pertanyaan pertama itu menjawab yang kecil, kita gunakan fungsi minimum ya, min. Dari yang min B plus dan min B minus. Untuk B kuadrat, ya Anda tidak bisa seperti kalkulator yang lain ya, atau bahasa programming yang lain. Anda menggunakan perintahnya POW dari kata power, kurung buka, sekian, koma sekian, kurung tutup. Ya, jadi nanti kalau pangkat setengah, pangkat berapa, ini pakai perintah POW. Untuk pertanyaan kedua, ya kita pakai second formula yaitu maksimum ya. Mana yang besar dari yang min B plus titik-titik dengan yang min B minus titik-titik. Ya, dalam membuat rumus ini tentu saja ya tidak boleh salah ya. Katakan kurung buka tidak sepasang dengan kurung tutupnya, ya, error nanti. Ya, variabel wildcard-nya tidak update kurung keriting, ya, error juga. Ya, jadi untuk membuat kuis ini yang memang perlu ketelitian nih. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi baru ada 1A ya, 1A. Nah, kita akan membuat soal yang kedua dengan create a new question. Ya, masih yang calculated add seperti tadi harus diisi ya kata 1B. Ini lebih spesifik lagi smaller root. Ya. Untuk persamaannya ya, kita copy ini. Ya, kalau Anda perhatikan itu X pangkat 2. Jadi angka 2-nya itu adalah superscript.
Semoga kalau di base masih ada superscript-nya. Ternyata kenal ya, duanya sejajar dengan X. Jadi kita blok, kita select, kemudian kita klik show advance button ya. Kita klik, terus angka 2-nya ini sebagai superscript. Ya, nanti bisa ya pangkat sekian itu pakai ini. Ya, klik. Oke, ya. Jadi nanti sekian X kuadrat ditambah sekian X ditambah sekian sama dengan 0. Ya. Lalu ini bisa ditulis ya. Small-nya huruf tebal. Ya. Kemudian kalau Anda jawabannya mau dengan kata lain ya, Anda bisa tulis saja cuma answer titik 2 ya. Anda bisa bilang the smaller root of the equation is Nah, di sini Anda bisa tentukan ya lebarnya berapa. Ya, karena kalau standarnya kadang-kadang kurang lebar walaupun tetap dicatat ya, tetap teliti dengan cara memasukkan sekian underscore ya, sekian underscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 katakan. Ya, jadi supaya lebih lebar. Kemudian answer formulanya ya, kita tadi udah desain. Ya, cukup panjang. Kalau ketik ulang malah salah. Ya, ini kita copy. Masuk sini. Ctrl V. Ya, kemudian ini grid-nya 100%. Ya, katakan ini 4 desimal. Tapi ini toleransinya ini plus minus 0,01 ya, secara desimal, bukan berapa persen dari ini. Bisa pilih yang nominal ini. Kemudian save changes. Nah, ini bedanya ya dengan yang contoh pertama. Ya. Di sini nilai ABC ini akan dipakai di soal berikutnya ya. The bigger root. Jadi ini kita ganti ya menjadi new shared dataset. Ini new shared dataset. Ini new shared dataset. Kemudian ini perlu diklik synchronize ya karena nanti ada soal berikutnya menggunakan ABC yang sama. Kemudian kita klik next page. Jadi ini ada tabel ya, memang belum ada setnya. Ya, nulisnya tidak selalu ABC ya, karena tadi di formulanya itu B disebut duluan. Yang disebut duluan akan muncul di atas. Tinggal ini Anda set saja nih. Tekan ya. Katakan minimumnya 2 sampai 4. Ya, dengan 1 desimal. Atau boleh juga. Ya, ini 0 desimal. Coba ya. Kemudian B-nya katakan dari 5 sampai 10. Ya, katakan 1 desimal.
distribusi uniform. Nah, untuk yang C, nah ini harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti di dalam akar ya, B kuadrat min 4AC ya, B kuadrat min 4AC-nya itu negatif ya. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Nah, untuk amannya ya, kalau kita nggak tahu ya ini yang minus-minus saja ya, minus 2 sampai minus 10 katakan. Ya, katakan ini 0 di sini, sorry, ini nggak harus isi ya. Yang ini katakan desimal presisnya 0. Ya, jadi kita bisa tentukan mau 0, mau 1, mau 2. Ya, kemudian kita cek dulu nih. Ya, apakah ini ya, ini kalau dengan angka padanya ini not available ya karena akar negatif. Ya, jadi kita get new item ya untuk cek. Oke, ya, ketemu nih. Ya, minus 1,18. Ya, karena akar B kuadrat min 4AC-nya tadi negatif, jadi not available. Kalau yang sekarang ini udah plus, ya, jadi bisa dihitung bilangan realnya. Ya. Kemudian, ini belum masuk ya, datanya ini baru percobaan. Ya, kita bisa add 100, kan? Kemudian kita klik add. Nah, di sini udah muncul nih. Ya, yang tadinya 0 menjadi B-nya ada 100 angka, A-nya 100 angka, C-nya 100 angka. Ya, belum dipakai untuk quiz. Ini baru question bank. Ya, baru question bank. Berarti sudah baiknya kita cek beberapa angka ya. Katakan 5 atau 10 ya. Siapa tahu ada yang biru ya, akar minus ya. 100, set 100, 99 ketemu 98, 97, 96 ya, 95. Ini semua minus ya karena yang the smaller 91 ya, kemudian adalah save changes. Nah, itu adalah the smaller root ya. Nah, untuk the bigger root ya, itu kan rumusnya sama, cuma nanti fungsinya yang berbeda. Ya, jadi kita bisa duplicate nih yang 1B ini. Ya, di sebelah gear edit ya, ini ada duplicate. Kita klik duplicate. Nah, di sini sudah ada range-nya B 2 sampai 4, A sampai 5 10, C min 2 sampai min 10. Ya, dipakai di question 1 tadi masih 1B ya. Nah, jadi kita akan pakai di sini kan namanya saya ganti ya, ini cuma keterangan saja. Bigger root terus ini soal ketiga 1C. Ya, kemudian di sini adalah the bigger root. Jangan lupa. Kemudian, nah di sini yang rumus yang tadi ya dirubah menjadi yang besar ya, max. Ya, min B plus dan min B minus. Lainnya sama. Ya, ini 0,1 nominal. Grid sudah. Kemudian save changes. Nah, di sini ya tidak ada perubahan. Ya, jadi jangan dirubah-rubah ini.
will use the same existing shared dataset, ya. Jangan dirubah, ganti private, kacau nanti. Ya, semuanya shared dataset. Kemudian ini synchronize, ya. Soal kedua tetap synchronize. Next page, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ini range-nya masih berlaku karena tadi kita duplicate soal 1B menjadi 1C. Desimalnya juga masih sesuai. Ya, kemudian tetapi rumusnya ya menjadi max, ya, max. Tadi jawabannya minus dan ini plus, ya. Ya bisa aja plus dan plus, tapi yang satu kecil, yang satu besar. Nah, cuma di sini eh, tidak perlu add lagi, ya, tidak perlu add lagi, ya, karena ini semua sudah ada datanya, ya, jadi jangan add lagi, ya. Ini menggunakan ini, ya, kalau perlu lihat beberapa, ya, kanan 5. Ya, ini. Jadi ini set 100 pasti sama dengan set 100 yang tadi. Set 99 sama dengan set 99. Ya, cuma ini rumusnya pakai maksimum. Ya, tadi minimum. Ya, tapi kalau mahasiswa, ya, dapatnya ya tidak selalu set 100, mungkin set 70, set 20, set ini. Ya, jadi akan mempersulit mereka turun. Ya. Save changes. Oke, ya, seperti tadi kita bisa preview. Ya, tapi kalau kita preview di sini, ya, di sini masih muncul, ya, muncul, ya, untuk satu C-nya seperti itu. Ya, jadi kita bisa edit ini satu C, ya, kita edit menjadi, ya, ya ini terserah, ya, kalau mau meyakinkan yang ini ya terserah. Ya, tetapi following previous equation calculate the bigger root, ya, seperti ini. Ya, sebelumnya tadi lupa mengertikan ini, tapi ini udah tulis, ya. Jadi memang kalau mau meyakinkan ya ditulis lagi tuh AX kuadrat ditambah BX ditambah C-nya. Ya, tetapi ini saya sudah yakin. Ya, jadi ini tinggal save changes. Next page. Save changes. Jadi kalau kita preview yang di sini, yang bigger root ini, ya, jadi tidak ada persamaannya. Ya, jadi nanti waktu membuat kuis, ya, membuat kuis, jangan lupa nih. Soal 1B dan 1C ini dalam halaman yang sama, page yang sama. Ya, karena mahasiswa kan di set ya supaya nggak bisa back, ya screen-nya nggak bisa mundur ke halaman sebelumnya. Demikian cara membuat question yang shared dataset. Kalau ada pertanyaan, silakan.